Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Shalom. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya akan membacakan Warta Jemaat GKJ Maguharjo Minggu 11 April 2021. Baptis Anak. Pelayanan Sakramen Baptis Anak atas diri Gravino Ecclesia Brito Wicaksono, putra dari Bapak Andriantoko Tito Wicaksono dan Ibu Kristina Fitra Destiarini, wilayah 2, akan dilayangkan dalam ibadah Minggu 25 April 2021 pukul 8 WIB. Mohon perhatian dan dukungan seluruh warga GKJ Maguharjo. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, untuk memulai ibadah ini, marilah kita mengambil waktu saat hening untuk mempersiapkan hati kita. Saat hening dipersilahkan. Cukup? Mari Bapak Ibu Saudara, dengan bangkit berdiri, kita mengawali ibadah pagi ini dengan menyanyikan Kidung Pujian 140 bait yang pertama, Tuhan hadirlah di sini. Jemaat Tuhan yang kekasih, marilah kita awali ibadah kita dengan mengalaskan pada kepercayaan bahwa pertolongan kita hanya ada di dalam Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Karena itu, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk. Mari jemaat yang kekasih, kita kembali memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 191 kita pujikan ayat yang pertama dan ketiga, hari Minggu, hari kebangkitan. Terang muda
Jemaat Tuhan yang kekasih, menyadari kehidupan sehari-hari kita sering melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, baik karena kesengajaan ataupun kelalaian kita. Maka marilah kita di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati dan ketulusan hati. Kita mendengarkan sabda panggilannya yang demikian sabdanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mengingat panggilan Tuhan ini, tentu kita menyadari akan segala kelemahan kita, dosa-dosa kita, dan karena itu marilah kita mohon kepada Tuhan agar Tuhan memperbaharui kehidupan kita dengan memberikan pengampunan atas semua dosa dan pelanggaran kita. Untuk itu marilah kita ungkapkan penyesalan kita melalui PKJ 43 ayat yang pertama dan yang kedua. Tuhan, kami berlumuran dosa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami menyadari akan semua dosa dan kesalahan kami. Sebab kami sering mendengarkan pikiran, keinginan, dan nafsu manusiawi kami. Daripada mendengarkan sabda cinta kasih-Mu dan panggilan hidup baru bagi kami. Untuk itu ampunilah dosa kami Tuhan, dan pengampunan dosa-Mu itulah kekuatan baru bagi kami menjalani sisa kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27 yang demikian sabdanya. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dan kita juga menerima petunjuk hidup baru
yang diambil dari kitab Mazmur pasal 133. Kita dengarkan ayat yang pertama. Mazmur 133 ayat pertama, demikian sabdanya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dan rukun. Mari kita sambut berita anugerah dan juga petunjuk hidup baru ini dengan memujikan dari Kidung Jemaat 363 ayat yang pertama sampai ketiga. Silakan duduk. Mari kita bersatu dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, yang telah menyatakan cinta kasih-Mu itu melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitan Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena cinta kasih-Mu itulah yang menghidupkan kami semua. Cinta kasih-Mu itulah sandaran kehidupan kami. Cinta kasih-Mu itulah pengharapan kehidupan kami. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami hendak mengingat
dan sekaligus memohon kepadamu untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Kiranya Tuhan berkenan menyembuhkan. Kami mengingat Bapak Supriyanto, Ibu Estu Wijayanti, Ibu dari Saudari Vania, Bapak Fajar Yuswanto, Ibu Sunartini Santoso Widodo, Bapak Herlambang SW, Ibu Magdalena Dwi Kartika, Bapak Sukiman, Ibu Suhadi, Pendeta Emeritus Purwadi PH, ayah dari dan Ibu Evi Sukendro, dan anak kami Octavianus Samuel Kusuma. Tuhan, sekali lagi kami serahkan saudara-saudara kami ini di dalam tangan pemeliharaan-Mu dengan permohonan sembuhkanlah mereka. Kami juga bersyukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, sebagaimana dapat kami ketahui melalui warta jemaat. Kami percaya bahwa bertambahnya umur ini juga karena pemberian Tuhan, dan kami juga percaya Tuhan akan senantiasa mendampingi kehidupan mereka di hari-hari kemudian. Biarlah mereka tetap memiliki pengharapan bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, segala perkara kehidupan ini dapat diselesaikan dengan penuh sukacita. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih merasakan penderitaan karena bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Sebagian terpaksa harus kehilangan sanak saudara mereka, kehilangan harta benda, rumah, ternak. Karena itu ya Tuhan, berkaryalah di tengah-tengah mereka. Kuatkanlah mereka, hiburkanlah mereka, dan tolonglah mereka melalui setiap uluran tangan dari manapun yang merasa tergugah hatinya untuk memberikan pertolongan. Bahkan belum lama kami juga mendengar berita gempa di Malang. Beberapa gereja ada yang terdampak, betapapun masih dalam kategori yang ringan. Namun kami tidak tahu Tuhan akibat yang sesungguhnya. Karena itu kami juga berdoa untuk mereka. Kiranya mereka baik-baik saja dalam keadaan tidak terdampak oleh bencana ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk pandemi COVID yang masih menghantui kehidupan kami, masih membatasi gerak kehidupan kami, sehingga kebebasan kami bergaul satu dengan yang lain juga belum dapat terwujud secara penuh. Namun kami bersyukur bahwa melalui program vaksinasi ini, dampak dari penyebaran virus juga dapat ditekan. Karena itu berkaryalah Tuhan, terutama juga program vaksinasi dapat berjalan dengan baik. Betapapun ada kekhawatiran di sana-sini tentang cukup tidaknya vaksinasi, namun kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan bangsa-Mu di Indonesia ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk kehidupan kami hari lepas hari, dimanapun kami berada, juga dengan segala tanggung jawab kehidupan kami masing-masing. Berkatilah, terutama juga pekerjaan kami, pergaulan kami, rencana-rencana kehidupan kami, dan berbagai macam tanggung jawab kehidupan yang lain. Tuhan berkati, agar hidup kami benar-benar mampu menghayati berkat Tuhan dan sekaligus juga mampu menjadi saluran berkat
bagi sesama kami. Bangsa dan negara kami juga kami doakan, terutama dalam rangka menyelesaikan semua pergumulan-pergumulan hidup berbangsa dan bernegara yang kadang-kadang membuat keutuhan persatuan bangsa kami berada di dalam bahaya. Karena itu ya Tuhan, bekerjalah di tengah-tengah bangsa dan negara kami, mampukan bangsa ini melalui para pemimpin kami menyelesaikan setiap pergumulan untuk kedamaian bersama. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Rasa syukur ini akan kita wujudkan dalam bentuk persembahan. Namun sebelum mengaturkan persembahan, marilah kita mengingat firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang demikian bunyinya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Persembahan akan diiringi dengan menyanyikan NKB 199, bait pertama dan kedua, sudahkah yang terbaik ku berikan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terbuang, sedikit ku beri baginya, sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Marilah kita aturkan dengan doa dan dimohon untuk berdiri. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang senantiasa memelihara setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di mana Tuhan telah memberi kesempatan kepada kami untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan Tuhan juga sudah memberi kesempatan kepada kami untuk mengumpulkan persembahan sebagai ucap syukur kami atas pemeliharaan Tuhan di setiap kehidupan kami. Kami juga menyerahkan persembahan bulanan, persembahan ucap syukur, dan persembahan yang lainnya. Kiranya Tuhan
sucikan dan Tuhan berkati. Dan mampukan kami untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan menerima firman Tuhan melalui Bapak Pendeta Yusak Tridarmanto. Mampukan kami untuk memahami dan melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan pada kami di setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan kitab suci dan juga sejenak merenungkannya, dan diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai 31. Yang demikian sabdanya, Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya.
Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau oleh karena bencana alam misalnya, sebuah bangunan rumah roboh, hancur, berkeping-keping, dan menyisakan puing-puing bangunan belaka, tentu menyedihkan bagi pemilik rumah itu maupun siapapun yang menyaksikan. Namun ketika pemilik rumah itu menyadari bangunan yang telah roboh dan setelah situasinya memungkinkan, pasti pemilik rumah itu berupaya untuk membangun kembali bangunan rumah yang hancur itu. Dan ketika ingin membangun kembali, pasti mencoba melihat apakah puing-puing bangunan yang roboh masih ada, yang bisa diambil, digunakan kembali untuk mendirikan bangunan yang baru. Dan pasti ada sebagian. Artinya puing-puing bangunan itu tidak harus dibuang semuanya. Perlu dipilih mana yang memang tidak bisa dipakai dan mana yang memang masih bisa dipakai untuk mendirikan bangunan yang baru. Nah, ini bisa kita pakai sebagai gambaran. Murid-murid Tuhan Yesus ketika menyaksikan Tuhan ditangkap, diarak di dalam penderitaan, disalibkan, mati. Mereka bagaikan sedang mengalami bencana iman yang keras. Bencana yang betul-betul memukul imannya. Sampai imannya itu pun juga berkeping-keping. Betapa tidak? Sejak awal mereka mengikut Yesus, mereka sudah membangun bangunan iman. Dengan mendasarkan pada kepercayaan, pengharapan terhadap Yesus. Inilah sosok Tuhan. Inilah sosok guru. Inilah sosok nabi yang akan menuntun kehidupanku menuju ke kebahagiaan. Bahkan sampai kepada satu keputusan, dialah Mesias yang akan menolong kita keluar dari penjajahan bangsa Romawi. Tetapi ketika menyaksikan dia tergantung di kayu salib, mereka menduga atau mengira bahwa Yesus telah kalah di dalam peperangan. Dan harapan mereka hilang. Kepercayaan mereka dipertanyakan kembali. Komitmen mereka mengikut Yesus nanti dulu. Jadi itu bagaikan bangunan rumah yang roboh. Namun karena mereka telah mengikut sekian lama, ketika mengalami itu, mereka mencoba untuk undur sejenak. Melihat kembali pada apa yang sudah dialami selama ini bersama Tuhan. Melihat kembali keyakinan-keyakinan yang selama ini telah dipegangi.
apakah memang benar-benar harus ditinggalkan? Karena itu ketika kita menyaksikan atau mendengarkan bacaan tadi, para murid 10, jadi 12, Thomas tidak ada, Yudas Iskariot sudah pergi, tinggal 10 orang. Kalau toh ada yang lain ya mungkin beberapa, tapi yang utama 10 orang. Mereka mengurung dalam satu rumah yang terkunci karena takut. Mereka berkumpul, tentu di dalam perkumpulan itu mereka mencoba memperbincangkan kembali. Namun ketika memperbincangkan kembali dan hendak membangun satu bangunan rumah yang baru, bangunan iman yang baru, mereka tidak memiliki kekuatan. Mereka belum menemukan pilar bangunan iman yang baru yang mereka butuhkan. Yang ada pilar-pilar lama yang sudah roboh. Kalau toh harus ditegakkan kembali, dibutuhkan pilar bangunan iman yang baru. Justru di dalam kegundahan hati, di dalam kehancuran, di dalam pengharapan yang telah pupus itu, Tuhan mau datang. Dan Tuhan yang datang adalah juga Tuhan yang sama yang mereka ikuti selama pelayanannya. Namun Tuhan yang datang ini juga Tuhan yang berbeda. Tuhan yang datang sekarang ini Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah memiliki atau kembali kepada kuasa yang dimiliki, yang tidak terbatas pada batasan-batasan manusiawi. Dia memiliki kuasa kebangkitan yang memungkinkan dia berkarya yang menurut ukuran-ukuran manusia tidak mungkin. Karena itu di dalam kisah ini dikatakan Tuhan datang betapapun rumah itu dikunci. Dan Tuhan mampu datang. Ini juga mengajarkan bahwa Tuhan sanggup hadir dalam penderitaan orang-orang yang di dalam menjalani penderitaannya itu masih mengikut sertakan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan yang menarik, Tuhan datang dengan sapaan, damai sejahtera bagi kamu. Karya Tuhan memang memuncak dan terarah kepada terciptanya damai sejahtera. Melalui karya merukunkan, merekonsiliasikan manusia yang cenderung melawan Allah untuk dirukunkan kembali sehingga mereka berada di dalam persekutuan dengan Allah. Ketika Tuhan berkata damai sejahtera ada pada kamu, maka sabda Tuhan ini sekaligus merupakan pilar iman yang baru. Pilar iman yang menyatakan, aku tidak kalah. Karena maut tidak mampu membelenggu aku. Aku menang. Dan itu dimeteraikan oleh kebangkitannya. Karena itu kedatangan Tuhan menampakkan diri sebagai yang bangkit, sebagai yang menang, itu telah membentuk pilar iman yang baru. Dan pilar iman itu tertuang di dalam satu pengakuan. Betul bahwa Yesus yang menderita sengsara mati di kayu salib bukan karena ia kalah, tapi karena itulah tindakan pengorbanan yang harus dilakukan dalam rangka merukunkan dunia ini dengan Allah.
Namun maut tidak menguasai dia. Dia menang, karena itu siapapun yang datang kepadanya, dia akan bersama-sama dengan Tuhan menjadi pemenang atas segala kuasa dosa, kuasa kejahatan. Dan karena itulah dikatakan damai sejahtera bagimu. Perkataan Tuhan ini sekaligus juga mengajar kepada kita mengapa Tuhan membangun kembali hidup beriman mereka. Mengapa Tuhan memberikan kemampuan kepada para murid ini membangun bangunan iman yang telah berkeping-keping itu diikat oleh satu pilar iman yang baru, bahwa Tuhan telah bangkit. Dan kebangkitannya memproklamasikan kemenangan. Oleh sebab itu, aku mesti harus membangun imanku kembali. Mereka diikat di dalam satu ikatan persekutuan. Dan persekutuan itu adalah persekutuan damai sejahtera. Apa maksud Tuhan membangun mereka menjadi persekutuan damai sejahtera? Sebagaimana Tuhan Yesus datang sebagai utusan Bapa, sekarang Tuhan juga mengutus mereka. Sebagaimana Allah mengutus aku, maka sekarang aku juga mengutus kamu sekalian. Persekutuan damai sejahtera ini juga berarti persekutuan orang-orang yang diutus. Namun mereka yang tergabung di dalam persekutuan damai sejahtera harus benar orang-orang yang telah mampu mengambil keputusan di dalam hidupnya bahwa Tuhan itulah Mesias. Tuhan itulah anak Allah. Bukan Mesias di dalam pengertian politik, tapi Mesias di dalam pengertian rohani yang akan membebaskan kita dari nafsu kejahatan yang sering mengancam kehidupan kita. Karena itu, ketika satu murid masih meragukan bahwa Yesus benar-benar yang telah menang, dia ingin membuktikan, Yesus pun berkenan hadir kembali. Ketika mereka berkumpul kembali, Thomas menyatakan kepada yang lain, sebelum aku membuktikan dengan mata kepalaku sendiri, dengan jariku ini, untuk aku cucukkan ke tangannya, ke lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Murid yang telah disiapkan, yang sekarang juga ada di dalam goncangan iman karena peristiwa salib, didatangi oleh Tuhan, dibangun kembali imannya, sambil bersabda, taruhlah tanganmu di tanganku, cucukkan jarimu di lambungku. Thomas tidak bisa berkata apapun kecuali mengakui kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan. Engkau Tuhanku dan Allahku. Antara Allah dan Yesus disatukan dalam satu kesatuan karya, yakni membebaskan manusia dari belenggu dosa ini. Karena itu ketika mengaku engkau Tuhanku, engkau juga adalah Allahku yang berkarya di dalam Yesus. Dan karena itulah Tuhan bersabda, jangan lagi tidak percaya, tetapi percayalah. Ketika Thomas juga telah dibangun hidup berimannya,
mereka disatukan di dalam satu persekutuan damai sejahtera yang dipanggil menjadi utusan-utusan damai sejahtera pula. Jemaat Tuhan yang kekasih, kalau kita menelusuri kehidupan beriman kita, entah berapapun umur kita, sejak saat kita percaya, kita tentu menyadari bahwa bahaya-bahaya yang bisa menggoncangkan iman bisa terjadi. Penyakit mungkin yang kita alami bisa saja menggoyahkan iman percaya kita. Ketika kita kehilangan entah saudara, entah orang tua yang sangat kita cintai, bisa saja itu juga menggoyahkan iman kita. Ketika kita kehilangan pekerjaan ataupun belum mendapatkan pekerjaan, bisa juga menggoncangkan iman kita. Kalau seandainya kita mengalami goncangan-goncangan iman, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita undur sejenak, bagaikan para murid yang berkumpul di satu ruang tertutup. Undur sejenak untuk mengevaluasi kembali hidup kita, baik hidup sehari-hari kita maupun hidup dalam hubungan iman percaya kita dengan Tuhan. Dan ketika kita undur, kita coba temukan pilar-pilar iman yang baru. Dan pilar-pilar iman yang baru dapat kita peroleh melalui sabda Tuhan. Setiap sabda yang kita renungkan, kita mengerti, kita ambil maknanya, bisa menjadi pilar-pilar iman yang baru. Karena itu, kehidupan kita di dalam perjalanan ini seharusnya juga akan berjalan sejalan dengan sabda Tuhan yang senantiasa disampaikan kepada kita. Kita juga punya waktu untuk sejenak merenungkan sabda Tuhan di dalam kesendirian kita, seraya menemukan pilar-pilar iman yang baru untuk kelangsungan hidup kita. Di dalam persekutuan, kita juga tergabung di dalam jemaat yang juga adalah persekutuan damai sejahtera. Itu juga mengingatkan kita sebagai orang beriman, baik secara pribadi maupun di dalam persekutuan, kita hendaknya juga menjalani kehidupan ini dengan jiwa damai sejahtera. Etika kehidupan kita, etika damai sejahtera. Ketika kita menghadapi persoalan-persoalan dan menyelesaikan persoalan-persoalan, juga kita selesaikan dengan pendekatan damai sejahtera. Karena itu ironis, kalau misalnya jemaat gereja justru terpecah belah oleh karena perdebatan-perdebatan yang tidak sanggup diselesaikan. Mengapa damai sejahtera tidak dikedepankan di dalamnya? Ketika damai sejahtera itu dikedepankan, kemauan untuk mendengarkan orang lain, kemauan untuk mempertimbangkan, dan kemauan untuk tidak bersengketa akan menjadi kekuatan baru dalam kita menyelesaikan segala persoalan. Jemaat Tuhan yang waktu itu juga berhimpun, mereka mengedepankan itu, sehingga pada akhirnya mereka berhasil mengatasi goncangan iman itu, dan pada akhirnya menjadi benih gereja yang tumbuh di mana-mana sampai hari ini. Karena itu marilah kita jalani hidup kita dengan mengedepankan sikap damai sejahtera kepada siapapun, kepada sesama kita. Karena damai sejahtera itulah inti karya Tuhan.
pengutusan kita juga berarti pengutusan damai sejahtera. Dan menjadi bagaikan Tuhan Yesus sendiri, kepada siapapun kita bisa datang dengan pertama-tama memberikan salam dan sikap hidup damai sejahtera ada padamu. Amin. Kita hening sejenak. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kiranya Engkau menguatkan kami menjalani kehidupan sehari-hari yang seringkali tidak bebas dari bencana-bencana yang menggoyahkan iman kami. Namun kami percaya dalam setiap pergumulan yang ada, Engkau akan hadir membangun kehidupan beriman kami, dan dengan demikian kami mampu menjalani hidup kami sebagai orang-orang yang menyinarkan damai sejahtera Tuhan. Roh-Mu yang kudus kiranya menuntun kami semua. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kita semua berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 367 bait pertama dan kedua. Padamu Tuhan dan Allahku.
dengan sikap sempurna, marilah bersama dengan umat percaya di segala abad dan tempat, kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan yang kekasih, undurlah dari tempat ibadah ini dengan damai sejahtera, dan jalanilah hidup saudara juga sebagai penyataan damai sejahtera Tuhan. Dan kini terimalah berkat-Nya. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali dan diberikan waktu untuk berdoa secara pribadi. Cukup? Atas nama Majelis Gereja, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yusak Tridarmanto yang sudah memimpin ibadah dari awal hingga akhir, kepada organis dan PPJ yang sudah memandu pujian, kepada tim multimedia, dan juga kepada petugas penerima tamu dan petugas gugus COVID-19 GKJ Maguwoharjo yang sudah melayani pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyikan pujian dari nyanyian rohani 85, bait yang pertama, Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku.